Walaupun memasuki penutupan bursa transfer Januari 2024, tapi pergerakan klub-klub Eropa di bursa transfer musim dingin kali ini tak terlalu menggigit. Belum ada berita transfer yang cukup menggelegar, selain mungkin kepulangan Timo Werner ke Liga Inggris. Pemain RB Leipzig itu dipinjam oleh Tottenham Hotspur di bursa transfer Januari kali ini. Selain Werner, kepindahan dua punggawa setan merah, Donny van de Beek dan Jadon Sancho, juga sempat menjadi perbincangan hangat. Manchester United akhirnya melepas dua pemainnya itu, meski dengan status pinjaman. Sancho dipinjamkan ke klub lawasnya, sedangkan Van de Beek dipinjamkan ke Eintracht Frankfurt. Nah, selain tiga nama tadi, sebetulnya ada beberapa pemain yang di bursa transfer Januari ini sudah berpindah klub. Siapa saja mereka? Di awal musim, Leonardo Bonucci merapat ke Union Berlin, salah satu klub Jerman yang menarik perhatian di musim lalu karena finish di 4 besar Bundesliga. Union Berlin pun bermain di Liga Champions musim ini. Kehadiran Bonucci diharapkan membantu Union Berlin mengarungi kompetisi domestik dan Eropa. Di sisi lain, pindah ke Berlin adalah untuk kali pertama Bonucci berkarir di luar Italia. Namun kehadiran Bonucci tidak membantu sama sekali. Union Berlin tersingkir di fase grup Liga Champions musim ini. Setelah Urs Fischer dipecat akibat rentetan hasil buruk, seperti tak kunjung mengentaskan Union Berlin dari papan bawah, Bonucci mulai jarang bermain. Pada Januari 2024, ia pun dipinjamkan ke salah satu raksasa Turki, Fenerbahce. Bonucci diikat kontrak jangka pendek hingga akhir Juni 2024. Selain Bonucci, Caglar Soyuncu juga merapat ke Fenerbahce. Tepat setelah 6 bulan dibeli gratis oleh Atletico Madrid dari Leicester City. Sejak bergabung ke Los Colchoneros, pemain berdarah Turki itu tidak banyak diturunkan. Oleh Diego Simeone, ia hanya dimainkan dalam 9 pertandingan saja dan hanya 2 kali starter. Sejak awal kompetisi, performanya menurun. Apalagi Soyuncu sempat mengalami cedera otot sehingga tidak bisa membela Atletico Madrid dari pertengahan September hingga 21 Oktober 2023. Oleh karena itu, di bursa transfer Januari, Atletico memilih meminjamkannya ke Fenerbahce. Fenerbahce meminjamnya dengan biaya peminjaman 2 juta euro. Mengutip Bein Sport, Soyuncu merasa senang bergabung dengan Fenerbahce dan berkompetisi di Liga Turki. Bayer Leverkusen sementara kehilangan bomber berbahaya Victor Boniface yang membela Nigeria di Piala Afrika. Tapi kehilangan Boniface sebetulnya tidak terlalu masalah bagi Xabi Alonso. Betul bahwa ia adalah pencetak gol terbanyak klub dengan 10 gol, tapi Xabi masih punya Patrick Schick, striker fenomenal. Selain itu juga masih ada Adam Hozek. Kendati demikian, pelatih kelahiran Baske ini sepertinya menginginkan juru gedor baru di lini depan. Maka ia pun mendatangkan striker Borja Iglesias. Pemain 31 tahun dipinjam dari Real Betis. Mengutip situs resmi Bundesliga, Direktur Pelaksana Olahraga di Workself, Simon Rolfes, menilai Borja yang kuat secara fisik bisa mengisi celah yang ditinggalkan Boniface. Apalagi menurut Rolfes, Borja adalah sosok yang pandai memenangkan bola dan lihai bergerak. Ia dipinjam Leverkusen hingga akhir Juni 2024 dengan biaya peminjaman 1 juta euro. Olympique Lyon masih terseok-seok di zona degradasi Ligue 1, bahkan hingga akhir Januari 2024. Mereka pun coba memperbaiki keadaan dengan mendatangkan amunisi baru di bursa transfer Januari. Dan pemain yang berhasil didatangkan adalah Nemanja Matic dari Rennes. Dilansir media Prancis L'Equipe, pihak Rennes dan Lyon mencapai titik temu untuk transfer Matic. Pihak Les Gones pun sepakat membayar biaya transfer senilai 3 juta euro. Matic akan menandatangani kontrak berdurasi 2,5 tahun di Lyon.
Omong-omong, sudah lama Les Gones meminati mantan pemain MU dan Chelsea itu. Namun di awal musim ini ia malah memilih Rene dan baru bisa bergabung dengan Lyon di pertengahan musim. Selama berseragam Rene, Matic turun dalam 13 laga di Ligue 1. Potensi Matic diharapkan bisa mendongkrak posisi Les Gones di tangga klasemen. Ivan Perisic sedang menderita cedera ACL. Ia divonis tidak bisa bermain sampai musim 2023-2024 tuntas. Namun pada bursa transfer Januari kali ini, Perisic justru dipinjamkan oleh Tottenham Hotspur ke Hajduk Split. Peminjaman ini cukup aneh. Bagaimana mungkin klub meminjam pemain yang sedang cedera? Selain itu, pendapatan Hajduk Split hanya 19.000 euro per pekan, sedangkan gaji Perisic 195.000 euro per pekan. Mengutip Cartilage Free Captain, kabarnya Spurs yang menanggung sebagian besar gaji Perisic selama masa peminjamannya di Hajduk Split. Namun jumlah gajinya yang dikurangi. Setelah kontraknya dengan Spurs habis, Perisic akan langsung merapat ke klub masa kecilnya itu. Tentu saja dengan status bebas transfer. Jadi dengan bermain di klub masa mudanya, ini mungkin menjadi penutupan karir bagi Perisic. Akhir November lalu, Al Hilal resmi mencoret Neymar untuk musim 2023-2024. Ruang yang ditinggalkan Neymar itu dimanfaatkan untuk memboyong pemain baru. Al Hilal akhirnya memanfaatkan ruang kosong dengan mendatangkan pemain Eropa lagi. Pemain yang didatangkan adalah ex-pemain Atletico Madrid, Renan Lodi. Dilansir Arab News, bek 25 tahun itu diboyong Al Hilal dari Olympique Marseille dengan biaya sekitar 20 juta euro. Lodi menandatangani kontrak jangka panjang yang membuatnya bertahan di Arab Saudi hingga 2027. Padahal sang pemain baru bergabung Marseille awal musim ini dari Atletico Madrid yang meminjamnya ke Nottingham Forest musim lalu. Selama di Marseille, Lodi baru bermain dalam 23 laga di seluruh kompetisi. Marseille terpaksa melepas Lodi karena tim sedang dalam masalah keuangan. Tajon Buchanan tak bisa menahan senyumnya ketika merapat ke Inter pada awal tahun 2024 ini. Ya, lewat operasi senyap dan tak banyak mengumbar rumor, Labeni Yamata mendatangkan Tajon Buchanan dari klub Brugge. Untuk memboyong sang pemain, Inter cuma perlu mengeluarkan 8,5 juta euro. Sementara ada biaya-biaya lain seperti bonus yang apabila ditambah dengan biaya transfer, sekitar 11 juta euro saja. Sebanyak 10% dari keuntungan transfer ini akan disalurkan ke klub lama Buchanan, New England Revolution. Sebetulnya Inter sendiri sudah tertarik dengan Buchanan sejak Piala Dunia 2022. Buchanan tampil apik bersama timnas Kanada. Ia cepat, kuat, dan punya hasrat untuk menang. Absennya Juan Cuadrado dan masalah kebugaran yang dialami Denzel Dumfries mendorong Nerazzurri untuk membeli Buchanan. Ia akan diproyeksikan sebagai pelapis di sektor sayap. Gelandang yang jarang dipakai Guardiola, Calvin Phillips, akhirnya menemui pintu keluar. Pihak Manchester City meminjamkan sang pemain ke klub Inggris lainnya, West Ham, pada bursa transfer musim dingin kali ini. Dilansir Sport Illustrated, pihak West Ham akan membayar biaya peminjaman dan menanggung gaji sang pemain. Kabarnya sudah sejak lama The Hammers mengagumi Calvin Phillips. Pengalamannya di Liga Inggris akan membantu West Ham. Ia sendiri sebetulnya baru menjadi starter dalam 6 pertandingan di Manchester City sejak direkrut dari Leeds 2022 lalu. Ya, kita lihat saja apa yang bisa dilakukannya di West Ham. Kabarnya Calvin akan menjalani debutnya bersama West Ham di laga kontra Bournemouth. Nah, yang satu ini dilepas untuk mendapat menit bermain, tapi justru sebaliknya. Hannibal Mejbri dipinjamkan Manchester United ke Sevilla pada 15 Januari 2024 lalu. Dalam klausulnya juga terdapat opsi pembelian.
Sayangnya Hannibal justru tak maksimal menjalani debut di Sevilla. Hannibal debut saat Sevilla dihajar 5-1 oleh Girona. Ia masuk sebagai pemain pengganti. Namun dilansir 90 Minutes, Quique Sanchez Flores merasa ada yang kurang dari permainan Hannibal. Apalagi baru 1 menit masuk, Hannibal sudah mendapat kartu kuning. Sang pelatih merasa Hannibal masih mentah bergabung ke Sevilla. Ia membutuhkan waktu khusus, dan untuk itu Sanchez Flores justru mengeluarkannya dari skuad Sevilla. Di antara nama-nama sebelumnya, Radu Draguzin mungkin paling layak disebut komoditas di bursa transfer musim dingin kali ini. Pemain Genoa itu telah diincar oleh setidaknya 2 tim besar, Tottenham Hotspur dan Bayern Munchen. Namun akhirnya Spurs lah yang memenangkan perburuan. Dilansir Sky Sports, The Lily White mendatangkan Draguzin dengan biaya awal 25 juta euro. Lalu ada bonus senilai 6 juta euro yang akan diberikan kepada Girona. Jadi total uang yang dikeluarkan Spurs untuk Draguzin mencapai 31 juta euro. Cukup mahal untuk pemain yang hanya bermain di Genoa. Tapi Ange Postecoglou memang menginginkannya. Menurut Big Ange, atribut hebat pemain muda seperti Draguzin dibutuhkan Spurs. Apalagi ia tinggi dan punya kemampuan yang bagus dalam bertahan. Dari awal musim, Thomas Tuchel sudah mengincar Eric Dier dari Tottenham Hotspur. Namun ia baru berhasil mendatangkan bek Tottenham itu pada bursa transfer musim dingin kemarin. Kebetulan, Dier telah kehilangan tempatnya di skuad Ange Postecoglou. Dier pun akhirnya dipinjam oleh Bayern Munchen. Bagi Tuchel, ia adalah sosok bek tengah yang penting. Tuchel membutuhkannya untuk membantu mantan rekan setimnya. Kami merekrutnya untuk posisi bek tengah. Dia bisa bermain sebagai bek tengah, kanan atau kiri serta dalam formasi 3 bek. Itu tadi transfer-transfer yang sudah terjadi di Januari atau bursa transfer musim dingin. Kira-kira ada lagi pemain yang pindah Football Lovers?